Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pemirsa yang budiman, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur bahwasanya di hari ini, di bulan Ramadan, bulan yang suci, kita masih diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan juga melaksanakan amaliyah Ramadan ini yang lainnya. Mudah-mudahan ibadah kita semua menjadi ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin pemirsa yang berbahagia, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan kepada kita semua untuk senantiasa membasahi lisan kita dengan zikir kepada Allah dan berdoa sepanjang kita berpuasa. Kenapa demikian? Karena orang yang berpuasa menjadikan kondisi rohaninya dalam keadaan mendekatkan diri kepada Allah, sehingga amat mungkin doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, saat ini di bulan Ramadan adalah waktu yang sangat tepat dan janganlah disia-siakan untuk kita memohon kepada Allah dari segala hajat kita di dunia maupun di akhirat. Dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman ayat 126, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa. Kemudian di dalam hadis Rasulullah yang diterima dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ada 3 orang yang tidak tertolak doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, imam yang adil. Yang kedua, orang yang berpuasa saat dia berbuka. Yang ketiga, orang yang teraniaya. Dalam riwayat yang lain, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Maka kemudian tentunya saat ini sekali lagi adalah waktunya kita memohon sebanyak-banyaknya kepada Allah apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Tetapi jangan lupa kita juga harus memperhatikan adab-adaban kita dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Al-A'raf ayat 55 dan 56 Allah berfirman, Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Ud'u, berdoalah kalian rabbakum kepada Tuhan kalian tadarru'an wa khufyatan, dengan tadarru' dan dengan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah engkau membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah menciptakannya dengan baik, dan berdoalah kepadanya khawfan wa tama'a, dengan rasa takut dan dengan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat pada orang-orang yang berbuat kebaikan. Di dalam 2 ayat tersebut ada beberapa adab di dalam berdoa. Yang pertama, tadarruan. Selayaknya kita berdoa kepada Allah dengan tadarru, dengan rendah hati. Apa yang kita mohonkan kepada Allah, maka sampaikan dengan penuh ketawaduan, dengan penuh rasa bahwa kita itu tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Yang kedua, wahufyatan, dengan suara yang lemah lembut, tidak terlalu keras dan tidak terlalu rendah.
Yang ketiga, di dalam ayat selanjutnya, haufan, sampaikan doa kita dengan penuh rasa takut akan tidak dikabulkannya doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di samping itu, wa taumaan, dan dengan penuh harap. Di samping kita merasa takut tidak akan dikabulkannya doa kita, tetapi kita juga harus penuh harapan bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang berbahagia, tentu saja makna dikabulkan doa itu tidak selalu bahwa doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permohonan kita. Karena ada 3 makna dikabulkan doa. Yang pertama, bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah sesuai dengan permohonan kita. Yang kedua, makna dikabulkan doa itu adalah doa tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi dijadikan tabungannya, dijadikan tabungan kita di akhirat nanti karena sebagai amal soleh. Yang ketiga, doa tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi menghapus dosa-dosa kita selama kita hidup di dunia. Karena itu tentunya tidak rugilah ketika kita sering dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak pernah lelah, Allah tidak pernah bosan mendengarkan doa-doa kita dari hamba-hambanya. Tetapi kemudian ketika kita merasa bahwa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita janganlah berprasangka buruk kepadanya. Apa sebabnya? Mungkin saja yang pertama, doa kita itu tidak sesuai dengan adab-adaban doa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti tadi adab-adaban yang sudah disampaikan. Yang kedua, mungkin saja apa yang kita mohonkan kepada Allah, ketika Allah memberikannya kepada kita, ketika Allah mengabulkannya kepada kita, maka kita akan celaka. Karena Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk hamba-Nya. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ramadan masih tinggal beberapa hari lagi, maka kemudian kesempatan ini jangan kita sia-siakan untuk tetap terus berdoa kepada Allah di antara yang menjadi amaliyah di bulan Ramadan. Mohon maaf dari segala kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.